Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan sharing terkait dengan setting IP address dan juga sharing file yang ada di Windows. Apa sih yang dimaksud dengan IP address itu ya? Jadi IP address itu adalah metode pengalamatan yang ada di jaringan komputer. Eh, Kalau biasanya terdiri ada IP versi 4 dan juga IP versi 6. Jadi kalau IP versi 4, dia itu terdiri dari 4 oktet dan setiap oktetnya terdiri dari 8 bit. Nah, dalam jaringan komputer, setiap perangkat harus memiliki IP address agar bisa berkomunikasi. Selain itu, Windows menyediakan fitur file and printer sharing untuk memudahkan berbagi data antar komputer dalam satu jaringan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita teman-teman memahami konsep IP address. Teman-teman dapat melakukan setting IP address secara manual. Teman-teman juga bisa melakukan sharing file antar komputer di jaringan. Jadi IP address adalah alamat unik. Unik itu maksudnya apa? Unik itu berarti cuma satu, gitu ya. Jadi nggak ada yang lain. Jadi misalnya nih, saya sudah punya IP 192.168.1.10. IP itu tidak bisa dipakai oleh orang lain di dalam satu jaringan saya. Jadi IP address adalah alamat unik pada komputer agar bisa dikenali dalam jaringan. Contoh format IP versi 4 adalah 192.168.1.10. Nah, kemudian apa sih yang disebut subnet mask? Subnet mask itu digunakan untuk membagi jaringan. Nanti ada /30, /29, /24. Nah, kalau yang seperti ini, 255.255.255.0 itu adalah /24. Nah, gateway. Apa sih yang dimaksud dengan gateway? Gateway itu biasanya dia merujuk ke alamat IP router yang menghubungkan ke jaringan lain atau internet. Jadi contoh, secara kita ngecek IP address di komputer kita bisa menggunakan command prompt seperti ini. Nah, kemudian kita ketik IP config. Nah, saat kita ngetik IP config, maka di sana akan muncul IP address kita di sini. Ternyata IP address saya adalah 192.168.1.7 dengan subnet mask adalah 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Ini berarti IP router yang atau perangkat yang menghubungkan di jaringan saya. Nah, ini adalah IP address di komputer saya. Cara ngeceknya tadi dengan masuk ke command prompt, kemudian ketik IP config. Ini. Nah, untuk setting IP address di Windows, ada langkah-langkahnya. Contoh, ini seperti ini. Saya bisa masuk ke panel ya, kontrol panel seperti ini. Nah, sebenarnya di pojokan eh, kiri, kanan, bawah itu juga ada, tapi saya pengen yang dari kontrol panel aja. Kita klik Network and Internet, kemudian Network and Sharing Center. Di sini akan muncul eh, perangkat atau interface. Kalau teman-teman pakai LAN, biasanya interface-nya Ethernet seperti ini. Kalau teman-teman pakai Wi-Fi, interface-nya biasanya Wi-Fi. Kalau LAN biasanya speed-nya dia kenceng, dia. Kalau saya kebetulan untuk Ethernet saya pakai 1 giga atau sering disebut dengan gigabit jenis speed-nya. Nah, di sini eh, komputer saya atau laptop saya ini mendapatkan IP, saya bisa klik di detail ini. Nah, ini IP-nya adalah ini, subnet mask-nya adalah ini. Nah, ini masuknya IP address secara otomatis. Jadi, saya pakai namanya DHCP. Nah, saya ulang.
Masuk ke panel ya, kontrol panel, kemudian masuk Network and Internet, Network and Sharing Center. Di sini perangkat apa yang terhubung dengan interface apa yang terhubung dengan jaringan. Nah, kemudian saya klik di Properties. Nah, kemudian Internet Protocol versi 4. Saya double klik aja. Kalau ini berarti kita setting manual. Kalau misalnya saya klik di sini, saya tinggal masukin aja IP address saya. Misalnya 192.168.1.100 misalnya. Subnet masnya 255.255.255.0 atau /24. Default gateway-nya misalnya 192.168.1.1. DNS server bisa aja kita pakai DNS sesuai dengan gateway bisa aja atau pakai DNS Google 8888. Terus teman-teman tinggal klik OK. Ini kalau manual. Kalau otomatis kita mendapatkan IP sesuai dengan yang dari eh, perangkat WiFi atau perangkat router kita. Jadi karena saya kebetulan pakai otomatis, berarti saya pilih yang option yang pertama. Opten ini DNS servernya juga Opten. Oke, oke. Nah, jadi ini eh, untuk ngecek IP address di Windows kita atau setting IP address di Windows atau operating system kita. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan sharing file di Windows. Jadi untuk sharing file di Windows kita bisa membuat, oke, ini langsung saya praktekkan aja. Nah, misalnya saya buka satu folder di komputer saya. Nah, misalnya di drive D misalnya ya, ini saya akan menjadi file server ini, misalnya. Nah, saya buat folder baru, misalnya namanya sharing. Oke. Jadi folder baru ini namanya sharing. Kemudian saya klik kanan, kemudian saya pilih eh, properties di sini. Saat saya pilih properties, nanti di sini akan muncul sharingnya. Oke. Kemudian kita setting dulu untuk network and sharing center kita. Saya ulang lagi, dari folder kita yang tadi, klik kanan, properties, kemudian sharing, pilih network and sharing center. Nah, kemudian ini teman-teman setting semuanya, turn on network discovery. Sebaiknya nggak disetting. Kenapa kok nggak disetting? Kalau teman-teman setting, nanti saat kita masuk ke network discovery ini, komputer kita akan kelihatan. Gitu. Jadi sebaiknya nggak disetting untuk network discovery-nya. Kemudian file and printer sharing ini turn on juga. Kemudian eh, di sini kita sama juga on-kan file and printer sharing, off-kan network discovery. Di all network kita masukkan use 2128 bit yang recommended. Kemudian, nah ini on-kan sharing so anyone with network access. Nah, kalau kita nggak pengen ada password, off-kan aja password protected sharing, kemudian save gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman tinggal klik share. Nah, kalau sudah di-share, nanti klik di sini, pilih everyone, pilih add. Nah, di everyone ini ada nanti permission level. Permission level ada dua macam, ada read sama read write. Misalnya saya pilih read write. Apa sih bedanya read sama read write? Jadi kalau read itu hanya bisa download data dari kita, dari folder kita gitu. Tapi kalau write itu nanti kita juga bisa masukin data ke yang folder yang di sharing tadi. Nah, kemudian saya klik share. Nah, ini nggak usah kita no aja. Oke, kemudian muncul seperti ini, your folder is share. Klik dan aja. Nah, teman-teman kalau kita sudah nge-share satu folder, ibaratnya topologinya seperti ini misalnya. Misalnya ini ada satu komputer,
Ya, anggaplah ini komputer gitu ya. Ini komputer satu lagi. Saya coba cek IP address saya, ping, nah, IPA config. Misalnya IP saya adalah 1.7. Ini punya saya. 192.168.1.7. Ini misalnya yang satu ya. Yang satu 192.168.1.8. Nah, jadi dua komputer ini yang sharing file tadi harus terhubung dengan segmen IP address yang sama. Dan ini pastikan sudah terhubung. Kalau kita pengen mastiin terhubung, kita pastikan sudah terhubung semua, kita pastikan IP addressnya satu segmen, kemudian nanti teman-teman bisa ping ke komputer yang dituju. Komputer saya kebetulan IP-nya 192.168.1.7 tadi. Nah, sudah bisa ngeping. Kalau teman-teman nggak bisa ngeping, nanti cek lagi koneksinya. Sudah nyambung atau belum, sama dicek lagi ada namanya firewall. Nah, di sini ada System and Security, ada Windows Defender Firewall. Di sini pastikan firewallnya jangan di block all, tapi kita meskipun di on kan, tapi ini nggak di block gitu ya. Atau lebih amannya di off aja, supaya nanti kita aman untuk sharing gitu ya. Nah, itu, jadi kalau kita sudah nge-share, komputer kita tadi sudah kita sharing, kemudian ini sudah terhubung, nanti kita bisa manggil komputernya. Gimana caranya? Teman-teman nanti buka kotak dialog yang seperti ini, double backslash 192.168.1.7 sebagai komputernya. Nah, kebetulan ini saya manggil diri sendiri ya, nggak apa-apa juga buat latihan. Nah, maka inilah yang tadi saya share. Folder ini. Kita bisa nanti copy folder ini dan lain-lain. Oke, silahkan dipraktekkan untuk sharing filenya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Eh, Kalau ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.